putusan, peganglah janji sampai mati. Tambahkan cinta, jangan putuskan, peganglah janji sampai mati. Jika merindu, simpanlah namaku, tengada bulan, syur di situ aku. Harapkan cinta sampai mati. Jika merindu, simpanlah namaku, tengada bulan, syur di situ aku. Harapkan cinta sampai mati. Sonsi yawa poso Oso sanelaro, beso vista warwangi naimi. Kapore, wasan epen anunye naine, isne kube o serido, sibur awer o suru monda. Furbio mena naso, nai bebe wari. Shori mena naso, nai befananai. Yaswar au sofioro. Kompleksometri ini adalah salah satu metode literasi untuk melakukan analisis kuantitatif secara terhadap logam transisi, ya, golongan logam transisi yang secara stoikiometri logam tersebut membentuk senyawa kompleks dengan suatu komplekson. Jadi pada prinsipnya yaitu literasi kompleksometri ini lebih cenderung untuk menentukan analit logam transisi itu seperti apa aja, misalnya ada kalsium fosfat, nikel fosfat, ataupun yang lain, nikel sulfat, ataupun juga Mg sulfat, atau seperti apa, adalah logam-logam transisi, jadi bisa Fe ataupun yang lain ya. Jadi ini adalah fungsi dari literasi kompleksometri. Kalau untuk Argento itu adalah prinsipnya untuk menentukan pengendapan ya, dengan menggunakan agregator yang akan bereaksi dengan seperti ion Cl, seperti amonium klorida itu bisa, kemudian ipratorium bromida itu juga bisa. Kalau ini khusus untuk logam, sehingga saat ditanya literasi apa yang digunakan untuk menentukan suatu logam, jawabannya adalah literasi kompleksometri. Oke, secara umum bagaimana terjadinya pembentukan kompleks? Ya, logam ada ligan adalah disebut sebagai komplekson ya, akan terbentuk suatu senyawa kompleks di mana kita tahu
Amonia itu memiliki PEB, di mana PEB-nya dapat diberikan berikatan dengan Ag, sehingga terbentuk suatu kompleks. Ya, jadi senyawa kompleks itu adalah terbentuk suatu ikatan koordinasi. Kalau namanya ikatan koordinasi itu adalah PEB-nya berasal dari salah satu ligan. Jadi diberikan untuk membentuk suatu ikatan ya. Jadi gabungan antara asam basa Lewis yang berupa logam atau ion logam dengan basa Lewis yang merupakan struk netral atau ion negatif. Jadi kita tahu bahwasanya yang dimaksud asam dan basa Lewis ya, mohon maaf ini kegeser ya, ini yang asam adalah Ag-nya, yang basa adalah ligannya ya. Jadi di sini agak kegeser tadi formatnya. Jadi yang 6 Cn min ini disebut sebagai basa Lewis, ini adalah asam Lewisnya. Nanti akan terbentuk suatu ikatan kompleks. Ya, ini adalah basanya yang ini asam yang ini. Nanti saya akan perbaiki. Oke, untuk komplekson atau ligan, ya, komplekson adalah zat-zat yang dapat membentuk senyawa kompleks kelat dengan ion logam. Komplekson ini biasanya dibagi menjadi komplekson unidentat, komplekson bidentat, komplekson tridentat, komplekson tetradentat, sampai komplekson polidentat. Apa yang dimaksud dengan unidentat dan lain-lainnya saya akan jelaskan. Ya. Ini jenis-jenis komplekson ya berdasarkan jumlah atom dalam suatu molekul ligan atau komplekson. Kalau disebut sebagai ligan atau komplekson monodentat adalah ligan yang mampu menyumbangkan satu PEB pasangan elektron beta saja, atau hanya dapat membentuk satu ikatan kovalen koordinasi dengan ion logam. Sehingga kita tahu seperti air, amonia, ion klorida ini bisa memberikan satu saja, itu yang disebut sebagai monodentat. Tapi kalau bidentat dia bisa dua ya, PEB yang diberikan untuk membentuk ikatan kovalen koordinasi. Contoh-contohnya yaitu asam oksalat ya, itu bisa memberikan seperti ini ya, asam oksalat itu bisa memberikan suatu dua, makanya disebut sebagai bidentat. Kalau 3 berarti tridentat, kalau 4 tetradentat, kalau banyak disebut polidentat. Contohnya polidentat itu adalah ETTA. Untuk kompleksometri kita lebih cenderung menggunakan, kebanyakan adalah ETTA, menggunakan polidentat ya. Jadi jarang menggunakan uni ataupun monodentat ataupun bidentat, kebanyakan yang polidentat. Mengapa? Karena suatu logam akan terjebak di tengah dengan membentuk suatu pola cincin nanti ya. Jadi suatu molekul dapat menyumbangkan lebih dari 4, itu namanya adalah polidentat. Contohnya ETTA, alfa nitroso, beta naftol, dimetil glioksin, tapi jarang kebanyakan kita menggunakan ETTA, natrium ETTA ya. Oke. Jadi ada ligan akan logam terisi membentuk kompleks. Kalau ligan polidentat logam akan membentuk senyawa kompleks yang disebut kelat. Kelat adalah suatu yang dihasilkan oleh kombinasi senyawa yang mengandung gugus elektron donor. Maksudnya adalah gugus elektron donor otomatis adalah ligannya atau kompleksonnya yang bersifat sebagai basa Lewis dengan ion logam membentuk suatu cincin ya. Jadi kelat adalah kompleks, senyawa kompleks, tetapi senyawa kompleks belum tentu terbentuk kelat. Sehingga kalau seandainya berkompleks dengan ligan monodentat, itu senyawa kompleks tapi bukan kelat. Sehingga yang dimaksud kelat itu pasti logam transisi yang berikatan dengan ligan polidentat.
Ya, ini prinsipnya. Ligannya itu pasti mempunyai PEB melakukan ikatan koordinasi dengan ion logam membentuk senyawa kompleks. Jadi ion logam, ligan atau komplekson berikatan membentuk ikatan koordinasi. Ya, ini adalah ETTA. Kalau ini adalah suatu logam transisi, manganese, dia terletak di tengah akan terbentuk demikian. Kalau seandainya ini kadmium, ini menggunakan ligan bidentat, ya, ada dua kan, terbentuk seperti ini. Jadi kita bisa melihat kalau ini adalah monodentat, akan terbentuk ikatan kovalen koordinasi seperti ini. Contoh-contoh ligan yang sering dipakai untuk kompleksometri yaitu ETTA, NTA, ya, ini semua polidentat, ya. Kemudian DCTA, DTPA, dan EGTA. Tapi kebanyakan kita di farmakogepe menggunakan EDTA. Oke, prinsipnya yaitu EDTA, misalnya kita ingin mengetahui larutan Mg sulfat, maka kita lakukan yaitu titerannya adalah ETTA, kemudian Mg sulfat di bawah sebagai analit, maka kita akan berikan suatu indikator, biasanya Ericson Black indikatornya, ya. Dan di sini saat posisi ETTA diberikan berlebih, maka titik akhir iterasi akan hilangnya warna merah ungu menjadi warna biru. Itu adalah titik akhir iterasi. Kita tahu Mg bebas, ya, berikatan dengan ETTA akan terbentuk Mg ETTA, di mana ini menjadi warna, ya, merah. Kemudian Mg indikator plus ETTA, Mg ETTA plus indikator. Tadi melakukan pendesakan, awalnya itu Mg berikatan dengan suatu indikator berwarna merah, tapi saat didesak oleh ETTA maka terbentuk suatu Mg ETTA yang akan berbentuk menjadi warna biru. Seperti itu, ya. Ya, contoh-contohnya indikatornya adalah Kalemagit, bisa Ericson Black, Murexit, ya. Jadi saat dia membentuk suatu velg terhadap logam transisi, dia menjadi warna merah. Kemudian akan didesak oleh ETTA, maka dia akan menjadi warna merah. Habis, maka menjadi warna biru. Makanya itu disebut sebagai titik akhir iterasinya. Oke, contoh prinsip penetapan kadar logam dengan menggunakan ETTA. Contohnya kita bisa menentukan kadar Mg sulfat, magnesium sulfat, ini berapa persen, kandungannya. Mg sulfat ini adalah obat untuk ini, ya, morning sickness salah satu, tapi jarang dipakai untuk ibu hamil. Jadi kita bisa bagaimana prinsipnya, contoh sampel kita larutkan 10 ml ZnSO4, kita timbang 1,4 gram, ini berapa N kalian bisa hitung. Kemudian ETTA diberikan Ericson Black sebagai indikator. Kemudian buffer salmiak, ini buffer yang bekerja di pH basah. Karena perlu digunakan buffer karena kalau tidak akan saat berada di pH asam, itu proses kompleksometri ini indikatornya tidak dapat bekerja dengan baik maupun ETTA tidak dapat bekerja dengan baik, sehingga perlu didapar menggunakan dapar salmiak. Ya, awalnya kita lakukan pembakuan ETTA dengan ZnSO4 7H2O. Ini zatnya pasti karena terbentuk hidrat dengan stabilnya dalam bentuk sekian. Setelah kita bakukan, kita lakukan penetapan kadar MgSO4 dengan larutan bakus putar ETTA. Jadi prinsipnya kita pembakuan dulu, misalnya adalah ETTA, di bawah adalah ZnSO4 10 ml,
kasih indikator area kompleks, kemudian kasih juga tapar samnya. Ya, misalnya proses ini literasi selesai dari warna merah menjadi biru 8 mili, kita tidak tahu X NETTA-nya akan ketemu di sini adalah 10 mili, jadi NS4 misalnya dibuat ada 0,1 N, maka ketemunya adalah NETTA 0,12. Kemudian kita menghitung kadar sampel MgSO4. Kita masukkan MgSO4 10 mili, kasih area kompleks, kemudian jangan lupa dapar samnya. Kemudian ini ETTA diliterasi misalnya 12 mili, proses dari endpoint-nya dari merah menjadi biru. Maka kita tahu 12, N1V1 N2V2 tadi ini adalah MgSO4, ini ETTA. Kita masukkan di sini karena miligrade sampel sama dengan miligrade titran, maka 12 kalikan 0,125 sama dengan miligrade MgSO4. Ketemu 1,5 miligrade MgSO4, dijadikan milimol dibagi EKIF, EKIF-nya adalah 1, maka 1,5 milimol menjadi miligram dikalikan dengan MR, MR-nya adalah 120,36, akan didapatkan yaitu 180,54 miligram. Kalau dijadikan B per V, maka ini kan dalam 10 mili, berarti 180,54 per 10 mili. Kalau miligram persen atau B per V itu kan gram per 100 mili kalikan 10, maka di sini adalah 805,4 mg per 100 mili kita dikalikan gram, maka 1,8%. Itu adalah kandungan MgSO4. Gampang sekali ya. Coba tentukan kadar NaSO4 sama kalsium fosfat dengan prinsip semua titeran yang kita gunakan sama seperti ini ya. Berarti cuma kalian ubah di sini adalah kali-kalikan mol dari NaSO4 sama kalsium fosfatnya seperti apa. Coba kalian kerjakan, tulis di kolom komentar aja jawabannya berapa, betul atau tidak, untuk sebagai present. Saya akhiri pertemuan kali ini, semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok lusa bercerai.